Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi, karena pada prinsipnya sebenarnya Tuhan tahu segala sesuatu. Nah, apa artinya Tuhan tahu segala sesuatu? Segala sesuatu. Contohnya yang pertama, Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan tahu persis apakah kita mengampuni ataukah kita dendam. Apakah hati kita tulus ataukah hati kita penuh dengan akal bulus. Apakah hati kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan atau sebetulnya hati kita penuh dengan kemunafikan. Tuhan tahu isi hati kita. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak ada gunanya kita main-main dengan Tuhan. Tidak ada gunanya kita bersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan tahu isi hati kita. Pendeta bisa kau bohongi, suamimu bisa kau bohongi, istrimu bisa kau bohongi, orang tuamu bisa kau bohongi, anak-anakmu bisa kau bohongi. Tapi engkau tidak pernah berhasil membohongi Tuhan. Kenapa? Tuhan tahu isi hatimu. Yang kedua saya pelajari, karena Tuhan tahu segala sesuatu, maka Tuhan tahu perbuatan-perbuatan kita. Perbuatan yang orang lain gak tahu. Perbuatan di kamar ketika engkau dalam kegelapan, ketika engkau ada dalam situasi di mana engkau merasa tidak ada orang yang tahu, tidak ada orang yang memperhatikan, tidak ada orang yang mempedulikan. Tapi sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, Tuhan tahu setiap perbuatan-perbuatan kita. Ada kalanya saudara merasa saya udah berbuat baik, kok kayaknya gak ada orang yang support, saya kok udah ngalah, saya terus disakiti. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, saudara gak butuh penghargaan manusia, karena manusia hari ini menghargai dan besok membicarakan hal-hal yang enggak. Sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan, kau harus kuatkan hati, karena engkau tahu bahwa Tuhan tahu perbuatan-perbuatanmu, dan karena Tuhan tahu, maka Tuhan sendiri akan membalaskan berlipat kali ganda di dalam kasih karunia dan anugerahnya yang sempurna. Haleluya. Jadi yang pertama, Tuhan tahu isi hati kita. Yang kedua, Tuhan tahu segala perbuatan-perbuatan kita. Yang ketiga, Tuhan juga tahu batas kekuatan kita, karena itu Dia tidak pernah berikan pencobaan lebih daripada kemampuan kita. Bahkan Dia berjanji, satu utas rambutmu pun tidak akan jatuh ke tanah tanpa seizin Tuhan. Berarti ketika engkau mengerti bahwa Tuhan tahu batas kekuatanmu, ini saatnya kita berserah dan mengimani bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, selalu Tuhan sediakan yang terbaik buat kita. Dan yang keempat saya pelajari, karena Tuhan tahu segala sesuatu, maka Tuhan juga tahu hari depan kita. Kenapa kita perlu khawatir? Kenapa kita perlu bodoh dan percaya dengan ramalan-ramalan nasib, ramalan-ramalan bintang, percaya dengan sio-sio, percaya dengan hong shui, feng shui dan segala sesuatu. Tetapi mari kita beriman kepada Tuhan. Mari kita hidup dekat dengan Tuhan. Mari kita andalkan Tuhan. Mari kita serahkan seluruhnya hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang maha tahu. Dia tahu segala sesuatu. Dia tahu isi hati kita. Dia tahu perbuatan-perbuatan kita. Dia tahu batas kekuatan kita. Dan Dia juga tahu hari depan kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan di dalam program ini kita memang sedang membahas tentang Tuhan tahu. Nah, perlu sekali kita menyadari bahwa Tuhan tahu segala sesuatu. Sehingga ketika kita tahu bahwa Tuhan tahu, maka kita tahu kita berharga. Kita tahu kita dikasihi. Dan kita tahu Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Makanya Paulus dengan tegas berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku yakin Dia berkuasa. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang Tuhan tahu, kita mau sama-sama belajar hari ini dari 2 Raja-Raja pasal 19. 2 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-28.
2 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-28. Kita mau belajar sama-sama masih di bawah judul perikop Yerusalem luput dari tangan Sanherib. 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 20 sampai 28. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, beginilah firman Tuhan Allah Israel, apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib Raja Asyur telah kudengar. Inilah firman yang telah diucapkan Tuhan mengenai dia. Anak darah, yaitu putri Sion, telah menghina engkau, telah mengolok-olokkan engkau, dan putri Yerusalem telah geleng-geleng kepala di belakangmu. Siapakah yang kau cela dan kau hujat? Terhadap siapakah engkau menyaringkan suaramu dan memandang dengan sombong? Terhadap Yang Maha Kudus Allah Israel, dengan perantaran utusan-utusanmu, engkau telah mencela Tuhan, dan engkau telah berkata dengan banyaknya keretaku, aku naik ke tempat-tempat tinggi di pegunungan, ke tempat yang paling jauh di gunung Libanon. Aku telah menebang pohon-pohon arasnya yang tinggi besar, pohon-pohon sanobarnya yang terpilih. Aku telah masuk ke tempat permalaman yang paling ujung, ke hutan pohon-pohonnya yang lebat. Aku ini telah menggali air dan telah meminum air asing, dan aku telah mengeringkan dengan telapak kakiku segala sungai di Mesir. Bukankah telah kau dengar bahwa aku telah menentukannya dari jauh hari dan telah merancangkan pada zaman purbakala? Sekarang aku mewujudkannya, bahwa engkau membuat sunyi senyap kota-kota yang berkubu menjadi timbunan batu, sedang penduduknya yang tak berdaya menjadi terkejut dan malu. Mereka menjadi seperti tumbuh-tumbuhan di padang, dan seperti rumput hijau, seperti rumput di atas soto, atau gandum yang layu sebelum ia masak. Ayat 27, perhatikan baik. Aku tahu jika engkau bangun atau duduk, jika keluar atau masuk, atau jika engkau mengamuk terhadap aku. Jelas ayat ini bilang, aku tahu jika engkau bangun atau duduk, jika engkau keluar atau masuk, jika engkau mengamuk terhadap aku. Dengan lain kata, Tuhan mau proklamasikan, aku tahu segala sesuatu. Ayat 28, oleh karena engkau telah mengamuk terhadap aku, dan kata-kata angkuhanmu telah naik sampai ke telingaku, maka aku akan menaruh kelikirku pada hidungmu dan kekangku pada bibirmu, dan aku akan memulangkan engkau melalui jalan dari mana engkau datang. Lihat saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jelas Tuhan menyatakan, aku tahu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, berarti hidup Kristen kita harus menyadari bahwa Tuhan tahu segala sesuatu. Dan karena Tuhan tahu segala sesuatu, berarti yang pertama, kita tidak pernah perlu khawatir. Kita tidak pernah perlu khawatir. Kadangkala segala macam roh kegelapan akan datang dalam hati kita dan berkata, wah, pencobaan yang kamu alami gak mungkin kamu bisa atasi, masalah ini terlalu berat. Sehingga ada banyak orang akhirnya menangis dan berkata, Tuhan, sudah deh, apa yang mau terjadi, terjadilah. Saya udah gak kuat, saya udah gak mampu, saya udah gak sanggup. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak pernah Tuhan memberikan pencobaan lebih daripada kemampuan anak-anaknya. Berarti engkau masih sanggup, engkau masih kuat, engkau masih mampu. Tetapi persoalannya kadangkala kekhawatiran telah membelenggu di hati kita, dan kekhawatiran itulah yang membuat kita berpikir, saya gak mungkin maju, saya gak mungkin lihat mujizat, saya gak mungkin berkemenangan, saya gak mungkin lihat perkara-perkara besar. Tetapi sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, Tuhan tahu batas kekuatan kita. Karena itu kita tidak pernah perlu khawatir, dan kita juga tahu bahwa Tuhan pasti mampu untuk memberikan kemenangan buat kita. Jadi kita tahu bahwa Tuhan tahu, karena itu kita tidak perlu khawatir. Yang kedua saya pelajari, karena Tuhan tahu, kita tidak bisa main-main dengan Tuhan. Selalu saya bilang, aduh jangan coba main-main lah dengan Tuhan. Ada banyak orang kalau lagi ada masalah, wah dekat sama Tuhan, tetapi pas sudah diberkati lupa sama Tuhan. Ini yang saya bilang, main-main sama Tuhan. Ada banyak orang ke gereja, tetap ke gereja, berzina jalan terus, berselingkuh jalan terus. Aduh saudaraku, jangan main-main sama Tuhan. Tuhan tahu siapa kita. Karena itu bertobatlah sungguh-sungguh, bertobatlah sungguh-sungguh, bertobatlah sungguh-sungguh. Maka Tuhan akan memberkati kita dalam anugerahnya yang sempurna. Yang ketiga saya pelajari, karena Tuhan tahu, maka kita tidak dapat berlaku munafik di hadapan Tuhan. Ada banyak orang yang hidup dalam kekristenannya, bagi saya sangat munafik sekali. Di gereja, aduh saudara-saudara, dia berlaku seperti malaikat, beda-beda tipis saudara-saudara. Waduh, bahkan sudah berkhotbah, bahkan sudah melayani, tetapi sebetulnya itu semuanya topeng-topeng kepalsuan belaka. Karena hidup sebenarnya jauh dari semuanya itu. Hidupnya penuh dengan kekerasan, hidupnya penuh dengan kekasaran, hidupnya penuh dengan kecurangan. Sehingga ada banyak orang memainkan peran ganda. Di gereja memainkan peran malaikat
malaikat-malaikatan. Tetapi kemudian dalam kesehariannya, dalam bisnisnya, dalam masa pacarannya, hidupnya sangat berbeda. Ini yang saya bilang, kita munafik, kita seperti nggak tahu bahwa Tuhan tahu segala sesuatu. Jadi karena kita tahu bahwa Tuhan tahu, yang pertama kita tidak perlu khawatir. Yang kedua, kita tidak bisa main-main dengan Tuhan. Yang ketiga, kita tidak dapat berlaku munafik di hadapan Tuhan. Dan yang keempat, kita harus belajar terbuka, jujur, apa adanya dengan Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita ngomong, sebelum kita minta, sebelum kita berseru, Tuhan tahu segala sesuatu. Karena itu belajarlah terbuka, belajarlah jujur, belajarlah apa adanya dengan Tuhan. Dan di situ kita baru melihat bagaimana Allah memberkati kita, bagaimana Allah menopang kita, bagaimana Allah melakukan perkara-perkara yang besar buat hidup kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, biarlah dalam segala segi hidup kita, kita tahu bahwa Tuhan tahu. Kita tahu bahwa Tuhan tahu isi hati kita. Kita tahu bahwa Tuhan tahu perbuatan-perbuatan kita. Kita tahu bahwa Tuhan tahu batas kekuatan kita. Dan kita tahu bahwa Tuhan tahu segala hal di depan kita. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat. Karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada. Dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat yang sakit, hamba berdoa buat yang berbeban berat, hamba berdoa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapak, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat. Sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus mengasihi kita, Yesus punya rencana yang indah buat hidup kita, dan Dia tidak pernah mengecewakan kita sebagai anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara, sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.